Karena make America great again, dalam perspektif saya, kalau saya melihat Trump sekarang itu, bagaimana bisa memunculkan Amerika sebagai sebuah negara yang imperialis. Mulainya Venezuela, kemudian katanya Trump, Kuba, lalu kemudian ada Kolombia, Meksiko, iya kan? Jadi kan boleh dibilang Latin America Spring. Bukannya tidak mungkin suatu ketika nanti Europe Spring. Persaingan dengan Cina itu yang membuat Trump sekarang tanda kutip jadi liar. Apakah Cina dan Rusia willing untuk berhadapan-hadapan langsung? Saya kan nggak mau. Karena kalau misalnya dua-duanya itu terjadi, nggak mau ya? Dua-duanya nggak mau kalau langsung. Karena apa? Kalau itu terjadi berarti mendekatkan kita pada pecahnya perang dunia. Ini sebenarnya kesempatan Bapak Presiden untuk bisa melakukan apa yang saya sebut sebagai shuttle diplomacy. To the point aja. Ada yang bilang dunia sudah berubah. Situasinya tidak lagi membaik, bahkan dampaknya bisa kemana-mana. Terakhir kita melihat dan mendengar dan menyaksikan langsung ada sebuah negara berdaulat yang menyerang negara berdaulat dan mengambil presiden yang berdaulat juga dari kamar tidurnya. Dan apakah ini akan terus terjadi dan bagaimana situasi global dengan kondisi ini? Di Iran juga lagi sedang ada sesuatu, maka kita akan bahas ini dengan seorang yang sangat layak untuk menjadi Menlu. Salah, kok jadi Menlu? Aduh, kebiasaan ini. Seorang yang Clue itu, signal. Seorang yang sangat layak untuk bicara soal politik luar negeri, geopolitik, guru besar hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Siapa Bang David? Tolong diperkenalkan. Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat. Terima kasih semuanya nih. Apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah, baik. Sehat-sehat. Ini salah satu profesor yang paling fit dan paling sehat di Indonesia. Atletis banget badannya juga. Prof, banyak orang heran nih gitu. Ada apa dengan dunia ini sekarang? Ya, yang pasti gini, sejak Trump menjadi presiden kedua kali ya, kita terkaget-kaget ketika Presiden Trump awalnya mengenakan tarif ke berbagai negara. Ya, kalau pada waktu Trump pertama kan konsentrasinya pada Cina. Lalu yang kedua ini ternyata tidak hanya Cina, tapi negara-negara sekutunya, Uni Eropa, Kanada, itu juga kena. Jadi orang bertanya-tanya, kok Amerika Serikat tidak seperti Amerika Serikat sebelum Trump menjadi presiden? Ya. Ini aneh, walaupun kita tahu antara Partai Demokrat sama Partai Republik pasti punya visinya. Tapi yang dilakukan oleh Trump ini sangat berbeda. Memang Trump ini punya ambisi, yaitu make America great again. Kalau dia dalam pikirannya mungkin dia bisa menetapkan tarif kepada siapapun, itu intinya adalah supaya orang datang ke dia, negara-negara datang ke dia. Now you know who is the boss, kan? Bukan Cina lagi, tapi kita, Amerika. Nah, awalnya seperti itu. Tiba-tiba di penghujung 2025 ini ada berbagai isu internasional yang ternyata Amerika Serikat tidak segan-segan menggunakan kekuatan militernya. Pada waktu Amerika Serikat menyerang Iran, ya ini unprecedented. Kenapa saya katakan unprecedented? Karena sebenarnya banyak negara tahu bahwa Iran memang benar-benar sedang mengembangkan senjata nuklirnya. Nah kalau dia diserang, dia kan bisa serang balik dengan senjata nuklir. Yeah. Nah tapi untungnya Iran tidak melakukan hal tersebut ya. Nah, kemudian juga Israel melakukan serangan ke Iran, walaupun kemudian dibalas juga. Amerika juga dibalas, walaupun di pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah. Nah, ini menunjukkan pada orang, kok anomali ini sebenarnya. Nah, akhirnya pada permulaan Januari, Trump melakukan penggantian pemimpin, kalau saya bilang sih penggantian pemimpin di Venezuela. Tetapi dasarnya kalau di Amerika dulu-dulu, biasa mereka melakukan pergantian pemimpin ini dengan memperkuat para
pemberontaknya dan lain sebagainya, oposisinya begitu kan. Tapi ini Trump udah dengan tegas melakukan serangan ke Venezuela, mengambil Maduro seolah-olah Venezuela itu negara bagian dari Amerika Serikat kan gitu kan, tanpa melihat kedaulatan, tanpa melihat bahwa dia itu adalah sitting president, masa bodoh, pokoknya kemudian dibawa ke pengadilan negeri di New York. Ya, banyak negara termasuk yang besar, Rusia, Cina itu menentang. Tapi kalau misalnya Inggris, Prancis, mereka mengatakan kita nggak bicarakan soal justifikasinya. Ya, karena mereka tahu bahwa ini melanggar hukum internasional. Bahkan di parlemen di Inggris itu oposisi menyerang terus nih. Kamu bisa membenarkan tindakan Trump seperti itu. Nah, dia tidak menjelaskan bahwa justifikasinya secara hukum internasional benar atau tidak. Bagi mereka yang penting adalah rakyat Venezuela terbebas dari seorang yang otoriter, yang diktator gitu. Jadi itu yang diapresiasi, ya kan? Tapi ketika Trump bilang setelah Venezuela kan, sekarang kita akan ambil Greenland. Wah, di situ baru negara-negara Eropa bilang, tunggu dulu nih, ya kan? Mereka sudah ngancem kalau benar Greenland itu akan diambil oleh Trump dan itu menggunakan kekerasan militer, maka kami akan selesaikan NATO. Jadi nggak ada lagi kerjasama dengan NATO. Bubar. Dan mereka sudah siap untuk menghadapi tentara-tentara Amerika Serikat, ya. Dan mereka kelihatannya nggak main-main nih kalau udah kayak begini nih. Karena apa? Ini di Eropa. Apa bedanya kalau kayak begitu dengan Rusia yang mengambil Ukraina, ya kan, di Donbas itu, separatisnya. Apa bedanya Amerika dengan ini? Walaupun Amerika bilang kan ini untuk national interest kita, untuk masalah keamanan kita. Lah, emang Rusia juga tidak mengatakan hal yang sama. Juga kan masalah Ukraina itu bisa menjadi buffernya untuk Rusia ketika negara-negara yang sudah tergabung dalam NATO, ya, suatu ketika misalnya akan menyerang Rusia. Nah, jadi seperti itu Eropa langsung berbalik nih. Nah, belum lagi sekarang Trump mengatakan kaitan dengan Iran. Kalau misalnya Iran sampai pemerintahnya membunuhlah misalnya demonstran, walaupun sekarang katanya report udah sampai 2.000 ya. Meninggal. 1 meninggal, 2 meninggal katanya Trump. Kita akan masuk. Ya kan? Nah, ini membuat negara-negara barat, negara-negara sekutu Amerika Serikat semakin galau. Karena apa? Di satu sisi ya memang rakyat Iran yang berdemonstrasi itu memang harus dilindungi. Tapi di sisi lain ini kan mau menggantikan rezim, ya kan? Kalau Trump berhasil dengan kekuatan senjatanya mengganti rezim, yang bukannya tidak mungkin bahwa kita ini negara-negara Eropa juga akan kena. Betul. Jadi kalau dulu kan ada istilah Arab Spring kan? Iya. Nah, kemarin ini sebenarnya kalau saya lihat ini seperti kayak Latin America Spring. Mulainya Venezuela, kemudian katanya Trump Kuba, lalu kemudian ada Kolombia, Meksiko, iya kan? Jadi kan boleh dibilang Latin America Spring. Bukannya tidak mungkin suatu ketika nanti Europe Spring. Karena bagi oposisi di negara-negara Eropa, ya, terutama yang dari sayap kanan, mereka terinspirasi dengan Trump. Dan Trump merasa bahwa misalnya François Mitterrand, siapa namanya, Presiden Prancis ini, aduh, kok saya lupa ini. Yang mana? Yang sekarang. Oh, Macron. Ya, saya lupa. Macron itu dianggap sebagai itu incapable. Ya, bahkan ada ejekan-ejekan Trump bahwa istrinya itu sebenarnya laki-laki. Misalnya kayak gitu. Ya kan ada di ucapan-ucapan dari Trump itu yang sebenarnya ingin memberi kesempatan kepada oposisi untuk bisa naik. Ya, apalagi Trump sekarang ini di dalam negeri dia kan punya ICE dan sekarang sangat berkuasa sekali. Berkuasa dan kemudian mencari orang-orang imigran yang dari negara-negara Somalia gitu ya, Afghanistan gitu. Amerika Latin. Iya, yang kalau Trump bilang sih awalnya hellhole gitu ya. Tapi kemudian ada di konvensi Partai Republik atau apalah gitu ya. Ada yang bilang enggak, itu mohon maaf ya kata-katanya shithole katanya. Oh, langsung dia ngomong, iya ini shithole katanya. Iya kan? Nah, jadi kalau saya melihat seperti ini,
negara-negara Eropa, pemimpin yang sekarang agak galau. Karena Trump itu memberikan contoh yang buruk sebenarnya. Membuat negara-negara Eropa yang selama ini menceramai negara-negara berkembang untuk menghormati HAM, demokrasi dan lain sebagainya, itu udah nggak ada benar semua. Salah semua itu mereka. Ya.